Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah setelah sholat tarawih ada sholat tahajud? Ya boleh, nggak ada masalah. Ini saya sudah bahas di panjang lebar. Intinya tidak ada masalah jika seorang sholat tarawih, kalau dia istirahat dulu kemudian dia lanjutkan di tengah malam, itu yang terbaik. Tapi kalau dia awal malam sudah sholat tarawih sampai witir selesai, kalau dia ingin sholat malam lagi maka jangan witir lagi. Jangan witir lagi. Dan ini yang dilakukan oleh Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia datang ke anaknya, kemudian dia jadi imam di kampung anaknya, salat tarawih sampai witir selesai. Kemudian hadara ila qaumi, kemudian dia pulang ke kampungnya, ternyata penduduk kampungnya tunggu dia jadi imam lagi. Jadi imam ronde kedua. Tatkala tiba salat witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi imam. Mereka bertanya, kenapa anda tidak jadi imam witir? Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Nabi berkata tidak ada dua witir dalam satu malam. Intinya dia salat tarawih dua ronde. Ronde pertama dengan witir, ronde kedua tanpa witir. Tapi kalau yang dipraktikkan seperti di Al-Haramain, Mekah dan Madinah, ronde pertama 20 rakaat tanpa witir, ronde kedua 13 rakaat, itu yang bagus. Ini istirahat, lanjut lagi. Karena para salaf dahulu mereka sholat sampai banyak. Di zaman Imam Syafi'i, di Madinah, di Mekah sholatnya 23 rakaat. Di Madinah 39 rakaat. Kenapa lebih banyak di Madinah? Karena penduduk Madinah cemburu sama penduduk kota Mekah. Penduduk kota Mekah mereka sholat tarawih. Tarawih itu kan jamak dari tirwahah. Tirwahah itu artinya istirahat. Mereka setiap 4 rakaat mereka istirahat. 4 rakaat mereka istirahat. 4 rakaat mereka istirahat. Nah, penduduk Mekah kalau mereka 4 rakaat istirahat, mereka tawaf. Setelah itu mereka sholat lagi 4 rakaat. Setelah itu mereka tawaf lagi. Setiap istirahat mereka tawaf. Maka penduduk Madinah tidak mau kalah. Karena mereka tidak bisa tawaf, mereka perbanyak rakaat. Sehingga mereka sholat 39 rakaat. Saya tidak mengatakan kita harus beribadah sama seperti bulan Ramadan dengan semangat yang sama. Tentu tidak bisa kita lakukan demikian. Ya, karena bulannya berbeda. Bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya para salaf dahulu, bahkan Nabi SAW, mereka menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang spesial. Ibadah mereka lebih banyak di bulan Ramadan. Salat malam mereka lebih banyak di bulan Ramadan. Bacaan Quran mereka lebih banyak di bulan Ramadan. Ya, tentu kita tidak bisa seperti itu setiap hari sampai Ramadan berikutnya, karena memang kondisinya berbeda, pahala dilipat gandakan secara kuantitas maupun kualitas. Ya, secara kuantitas seperti contoh di malam Lailatul Qadar, kalau seorang beribadah maka dilipat gandakan semalam seperti 83 tahun lebih. Kemudian secara kualitas contohnya kalau seorang umrah di bulan Ramadan nilainya seperti haji, maka itu tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kita jangan lupa makan sahur. Sahur ini adalah ibadah yang mulia. Nabi berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Nabi SAW berkata, tasahharu walau jur'atan mimma. Bersahurlah meskipun hanya seteguk air. Kata Nabi SAW, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ini semua ya menunjukkan bagaimana Nabi SAW memperhatikan masalah sahur. Jangan lupa tatkala di sahur berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena di waktu sahur waktu penuh berkah, waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya selain kita sahur, jangan lupa memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Bagaimana penjelasan? Katanya di bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi masih banyak orang bermaksiat. Penjelasannya mudah. Maksiat itu sumbernya ada dua, faktor eksternal sama faktor internal. Faktor eksternal adalah syaitan, kalangan jin maupun kalangan setan manusia, syayatinal insi wal jinni, kata Allah, setan jin dan setan manusia. Faktor internal adalah hawa nafsu, al-ammaratu bisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Nah, waktu bulan Ramadan, faktor eksternal, jin setan dibelenggu, ya. Tetapi setan manusia masih bertebaran. Kemudian faktor internal, ada orang yang sudah 11 bulan dilatih sama setan, waktu gurunya lagi liburan dia sudah terlatih bermaksiat. Jadi, tapi secara kenyataan kita lihat, maksiat di bulan Ramadan berkurang, iya atau tidak? Berkurang. Karena memang setan dibelenggu dan ada suasana, ya bagi al-khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wa ya bagi syarri aqsir, wahai pencari keburukan berhentilah.
Jadi bukan berarti bulan Ramadan tidak ada maksiat, tetap ada maksiat, hanya saja berkurang. Paham? Kemudian Allah siapkan setiap malam Allah akan mencatat hamba-hambanya yang terlepaskan, terbebaskan dari neraka jahanam. Kata Nabi SAW, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lailah. Kata Nabi, dan setiap malam ada hamba-hamba Allah yang tercatat terbebaskan dari neraka jahanam. Dan itu berlaku setiap malam. Itu berlaku setiap malam. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusahalah beribadah. Semoga sejak malam pertama ibu sudah dicatat oleh Allah ini terbebaskan dari neraka jahanam. Ya. Sejak malam pertama. Kalau ternyata malam pertama kita kurang semangat, belum tercatat oleh Allah terbebaskan dari neraka jahanam, masih ada malam kedua. Kalau belum lagi masih ada malam ketiga, sampai malam ke-29, masih sampai malam ke-30, luar biasa. Siapa yang tidak ingin dibebaskan dari neraka jahanam?